Halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah HP 2 jutaan baru dari Xiaomi. Yap, Redmi Note 12. Awalnya aku pikir HP ini keren ya, cakep. 2,6 juta berasa menang banyak. Tapi makin lama mikir, ditambah banyak dari kalian yang nyinyirin juga di kolom komen video unboxingnya, aku jadi mikir ulang nih. Ini HP beneran cakep nggak sih? Pas lihat speknya tuh berasa wah, tapi pas udah pakai tuh malah berasa ya biasa aja. Jadinya malah ngeraguin. Untungnya aku pakai Live On nih yang selalu nggak pernah bikin ragu. Kalian pasti udah pada tahu Live On dong, provider digital yang cocok banget sama anak muda. Dari beli kartu perdananya, isi kuota sampai customer service-nya ini serba digital. Meskipun CS-nya lewat online aja, tapi ini bukan bot ya. Begitu kalian chat, yang bales itu orang beneran. Di Live On ini aku paling suka sama fitur data rollover-nya yang bisa nabung kuota sampai 1000 GB. Jadi kalau misal di bulan ini kuota kalian nggak habis, kalian nggak perlu khawatir kuotanya bakalan hangus. Karena sisa kuotanya bakal dipindah ke bulan berikutnya selama kita tuh tetap beli kuota buat memperpanjang masa aktifnya. Provider ini juga kasih kita emergency kuota 3 GB yang otomatis aktif ketika pakai data kita habis. Jadi nggak perlu panik kalau tiba-tiba perlu pesan ojek online atau balas chat WA waktu kuota habis. Yuk langsung aja cobain pakai Live On. Kalian bisa pakai kode referral dari kuliah sore biar dapetin potongan harga. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi, pilih paketnya dan masukin kode kursor ini. Nah, Redmi Note 12 ini itu ada 3 varian harga. Ada yang terendah 4/128 GB yang harganya itu 2,6 juta, 6/128 GB yang harganya 2,8 juta, dan 8/128 GB yang harganya itu 3 juta. Aku sendiri pakai yang varian paling murah ya. Pengen lihat aja sih dengan harga paling murah bisa apa sih HP yang satu ini. Oke, sebelum itu kita lihat desainnya dulu. Secara desain ini punya bahasa desain yang mirip kayak seri Pro 5G-nya yang punya harga 4 jutaan. Di situ aku bilang desainnya jelek ya buat HP 4 jutaan. Tapi di sini ya cakep. Ini lebih pantas lah buat HP 2 jutaan. Finishingnya ini matte, bodinya berasa mulus dan enak buat dipegang. Bobotnya sendiri ada di 183,5 gram dengan tebal yang ada di 7,9 mm yang nggak tebel-tebel banget. Di sisi atas smartphone ini ada lubang mic, infrared blaster, dan port jack audio 3,5 mm. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ada SIM tray slot yang jenisnya ini triple slot ya, jadi bisa nampung 2 buah kartu nano SIM plus 1 buah kartu micro SD tambahan. Sementara itu buat yang di bagian bawah, ini ada lubang mic lagi, lubang charging USB-C, dan grill speaker yang jenisnya ini mono speaker. Yap, mono, kalian nggak salah dengar, dan ini downgrade jika dibanding seri sebelumnya. Buat NFC untungnya nggak dipangkas ya, di sini masih ada, posisinya ada di samping rumah kameranya. Terus ada juga IP rating IP53, fitur proteksi yang bikin HP ini tahan debu dan cipratan air. Kalau buat layar, panel yang dipakai ini AMOLED 6,67 inci, resolusinya Full HD+, dan punya refresh rate yang ada di 120 Hz. Buat dipakai nonton, layarnya ini udah termasuk enak ya buat dipakai. Buat HP 2 jutaan ini udah oke. Warna khas AMOLED yang vivid berasa banget pas pakai HP ini. Warna hitamnya juga pekat, jadi makin enak buat nontonin film-film action di smartphone ini. Buat refresh rate 120 Hz-nya juga ini upgrade ya jika dibanding 90 Hz di seri sebelumnya. Dan jelas buat dipakai scrolling-scrolling berasa lebih smooth. Kalau buat high brightness-nya ini ada di 700 nits dengan peak yang bisa sampai 1200 nits. Buat dipakai di luar ruangan ini udah termasuk enak dan nyaman buat HP harga segini. Overall kualitas layarnya ini cakep. Ada sedikit upgrade di bagian refresh rate layar yang jadi nilai positif HP ini. Ya meskipun 90 ke 120 Hz itu nggak berasa, at least ya ada upgrade lah ketimbang nggak ada sama sekali. Oke lanjut, kalau buat performa Redmi Note 12 ini itu pakai chipset Snapdragon 685. Ini chipset baru ya. Snapdragon 685 sendiri ini adalah upgrade dari 680 yang dipakai di Redmi Note 11 tahun lalu. Buat segimana perbedaan keduanya ini nggak terlalu signifikan sih. Clock speed CPU 685 ini sedikit lebih kencang, terus buat efisiensi daya ini masih mirip-mirip. Dipakai harian buat kegiatan yang sering orang lakuin kayak chattingan, nonton YouTube, multitasking, ini masih aman banget di smartphone yang satu ini. Kerasanya ketika kita udah geber buat main game nih. Mobile Legends ini settingan yang kebuka ada di grafik ultra dengan refresh rate yang high. Pas ngetes ini sebenarnya aman di kisaran 55-60 fps, tapi itu di kondisi war yang nggak begitu rame. Pas lagi dimainin dengan posisi yang rame dan skill tuh lagi banyak keluar, beberapa kali emang terjadi frame drop sedetik atau 2 detik lah, dan itu cukup mengganggu.
Terus PUBG Mobile ini settingan yang kebuka ada di smooth high sampai balance medium. Settingan kayak gini itu harusnya ada di HP sejutaan ya. Ya emang sih pas dimainin ini stabil di 30 fps. Tapi ayolah, harusnya ini minimal dapat 40 fps buat kelas HP 2 jutaan kayak gini. Kalau buat Genshin ini aku coba di settingan lowest dan fps yang didapat ada di kisaran 25 sampai 35 fps ketika lagi traveling. Terus pas lagi battle fps ini ada di 20 sampai 25 fps. Kadang kalau misal lagi banyak efek ya bisa merosot sampai 10 fps. Mungkin bakal beda cerita ya kalau pakai yang RAM 8GB karena Genshin tuh terkenal butuh RAM yang gede. 4GB bakal berasa kurang buat mainin game yang satu ini. Buat baterai ini kapasitasnya 5000 mAh dengan kecepatan ngecas yang ada di 33 watt. Sementara itu buat sistem operasi Redmi Note 12 ini berjalan di MIUI 14 dengan basis Android 13. Mantap nih, udah yang paling baru. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Redmi Note 12 ini itu dibekali dengan setup triple kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 50MP, kamera ultrawide yang punya resolusi 8MP, dan kamera makro yang punya resolusi 2MP. Sementara itu buat di bagian depan ini resolusinya 13MP. Buat hasilnya ini terbilang cukup oke kalau menurutku ya. Cuma emang hal pertama yang langsung aku notice yaitu warnanya yang kelihatan terlalu pucat. Warna bunga yang kalian lihat di foto ini aslinya tuh lebih merah. Terus warna daun di sini hijaunya kurang keluar ya. Mungkin karena mau ngasih kesan warna fotonya nggak terlalu lebay, tapi jatuhnya ini malah berasa pucat. Oke, ini contoh perekaman video dari Redmi Note 12. Dia cuma bisa Full HD 30 fps. Hasilnya kayak gini. Dan ya, dia nggak bisa pindah-pindah lensa ketika lagi ngerekam. Jadi kalau mau pakai ultra wide-nya, ya harus dimatiin dulu perekamannya. Kayaknya nggak stabil ya. Tuh. Oke, kita coba pindah ultra wide. Nah, ini ultra wide-nya hasilnya kayak gini. Full HD 30 fps-nya gimana menurut kalian? Ini dipakai jalan santai aja ya. Sudutnya lebar, enak buat ngevlog. Cuma sayang agak kurang stabil. Kurang lebih kayak gitu. Oke, ini kamera depan Full HD 30 fps. Mau klarifikasi tadi buat kamera belakang, ternyata setelah aku lihat hasilnya dia lebih stabil daripada preview yang aku lihat di layar ya. Jadi preview di layar itu emang kelihatan kayak gempa bumi banget, cuma setelah outputnya keluar hasilnya jadi kayak diproses lagi sama Xiaomi dan bikin hasilnya itu ya lebih oke lah buat dilihat. Oke, ini kamera depannya kayak gini Full HD 30 fps. Gimana menurut kalian? Suaranya apakah kedengaran dengan cukup baik? Karena di situ jalan ya lagi jarang ada mobil sih. Cuma gimana menurut kalian? Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Oke, kesimpulannya kalau kalian masih punya Redmi Note 11 jangan upgrade ke smartphone ini. Serius, bedanya ini nggak signifikan. Secara user experience, performa, layar, baterai, dan lainnya, ya ini nggak ada perbedaan yang gimana-gimana. Mending pilih opsi lain dari brand saudaranya, yaitu Poco M4 Pro yang jelas berasa lebih menarik. Ya ini opiniku pribadi sih dan saran dariku juga. Kalau nggak mau ngikutin juga nggak apa-apa, karena pilihan akhir tentunya kalian yang nentuin. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.